Shalom, menjua-jua man banta krina. Selamat datang man banta krina jemaat Tuhan singgo pulung bas gereja indah untuk beribadah. Bagi katakan kami selamat datang man bandu si gabung bas live streaming. Turang ras senina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelangan kami, si sekalian dengar kebaktin, ibas gereja tenda, ikatakan kami mujua-jua. Kerehendu nambahi kriahan man banta krina, ibas benak kebaktin ta, mari dage sedekahkan momo karena pedalanan perpulungan ta, bagai pedalanan gereja ta ibas wari-wari indah. Ipo berdasarkan man banta krina, maka enggo terbentuk kepengurusan PJJ Simbaru, emkapkan sektor selatan sada, ketua PJJ Bapak Darian Tarigan, sekretaris Nande Arela Sitepu, bendahara Nande Mika Sitepu. Sektor selatan 2, ketua PJJ Stepanus Ginting, sekretaris Bapak Giannis Pranginangin, bendahara Nande Airin Tarigan. Untuk sektor timur, arkiteken Bapak Audrey enggo pindah ku Pekanbaru, MKP enggo terpilih penggantina kekelengan ta Bapak Denny Ginting. Pelantikan pengurus permata. Ipo betahkan merbanta krina perpulungan, maka akan ilaksanakan pelantikan pengurus permata ibas wari minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023 inganna IGPKP Surabaya Indah. Sebagai ketua MKapken Eka Nita Berubarus, sekretaris Monika Septiadinta Beru Sembiring, BGP Bendaharana Brenda Putri Beru Sinuhaji. Untuk sesi-sesi pembina Rasidebana Bance Kerisinan ibas Momo Singgo dibagikan sekretarista. Kebaktian ucapan syukur. Ipo berdasarkan man banta krina perpulungan, maka enggo terlaksana kebaktian ucapan syukur hari ulang tahun kekelengan ta Nande Kristi Kaban tanggal 12 Agustus 2023. Si pulung lit 50 kala, janah kolekte lit 660.000. Bagi penggo yalokan gereja anta persembahan perpuluhan, bagi persembahan ucapan syukur, enda gereja ta ngatakan bujur man bandu krina senal turang kami, singgo mereka guna gereja anta GBKP Surabaya. Kebaktian keluarga. Sektor timur, Jumat tanggal 25 bulan Walu, tuan rumah keluarga Bapak Dio Purba, pengarahna pertua Bapak Ipana Barus. Sektor selatan, Selasa 22 Agustus tahun 2023 jam 19.30, tuan rumah keluarga Bapak Dea Bukit dilaksanakan secara Zoom meeting, pengarahna Diakon Posma Pelawi. Sektor barat sada dilaksanakan hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 jam 19 WIB. Tuan rumah MKapken keluarga Bronson Bangun dilaksanakan secara offline di gereja, pengarahna pertua Bapak Alvin Sembiring. Si terakhir sektor barat 2 dilaksanakan Sabtu 25 Agustus jam 18.30, tuan rumah keluarga Nande Burak Ginting, pengarahna Diaken Bapak Pisa Tarigan. Endam piga-piga momo si banci bancakan kami untuk momo lengkapna banci kerisinen ibas warta jemaat singgo bagikan sekretaris Runggunta. Adilit kereka amdu silanga jelas, dung kari ibadah banci jumpain du kari sekretaris Runggun di ruang persikapan. Seni naras turang dibata si masuk kita ibas sendalani kegeluhenta. Isikap kena kai si mehuliman banta. Ipilihna kita jadi anak-anakna. Itamakan dibata kita ibas negara enda si jadi inganta tading idoni enda. Jadi mari kita ngeluh selaku kalak Kristen.
di bata pe mereka pemerintah man banta guna ngelai kita anak-anak di bata. Janah jadi wakil di bata nehken ras ndalankan keadilan man banta kerina. Pemerintah kami alu Muhammad ras kita kerina tedis, ras kita rendai dipandu oleh pemimpin pucinta. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia, lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesasi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Adin terem rayatna, ermulia meraja. Adila ras rakyat runtu meh kuasana. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende ipimpin song leader.
Tuhan banci kundul. Perbahanan di bata man manusia. Di batanta ema di bata si mehuli. Itepana doni enda alu kini ulin, jana ibahana manusia jadi punca kini ulinin Itetap kena manusia jadi aronna, guna jagai ras pekena-kena doni enda. Ibre kena tanggung jawab man banta, ngaturkan doni enda, segala dalankan singena Athena. Terpujilah di bata ibas kerina kini ulina. Di tengah-tengah kegeluhan bangsana, di bata tetap erdahin guna neken kini ulin. Iangkatna imam-imam guna mabai perpulungan lebih nandai di bata rasu-rasurana. Ibre kena pemerintah guna perjuangkan kebebasan bangsana, guna ngepkep perpulunganna, bagepe guna ngerunggui anak-anakna, bageme di bata erdiate nandangi perpulunganna. Terpujilah di bata ibas kerina kini ulina. Mari si puji Tuhan, ara ende-ende enta, ibabai song leader. Doni eda saulino, Tuhan sing depasa, rasisi dape krina, rekena bantah, sekan wujud ageba. Sekan wujud bagaimana arah krina dapat buta. Tanah si mengapale Tuhan sing membesa, kai pemu eka basa, kubana bantah, sekan wujud bagaimana, arah krina dapat buta. Sekan wujud bagaimana arah krina dapat buta. Kinata kegeluhan kalak Kristen di tengah-tengah kegeluhan erbangsa ras ernegara. Tuhan di bata make negara erdahin guna ngelai kita ibas negaran tak enda. Ngaku kami Tuhan, megati kami lupa maka negara enda ipakendu jadi dalan ibas neken surah-surandu nandangi kami anak. Adi negaran tape ipake Tuhan jadi perkakasna, harusna selaku anak-anakna kita patuh nandangi undang-undang negaran tak enda. Ngaku kami Tuhan, kepatuhan kami nandangi negara lusur kalau yakap kami jadi tanggung jawab kami selaku anak-anak-Nu. Oh Tuhan, sampati kami gelang ngasup nida maka negara kami enda perkakas buka. Sampati kami. Mari toleh si akuken salah lepak ta mandibata, ras kita rende ipimpin song leader.
lapen ukur patu man pemerintah. Jemaat diundang tedis kita kerina. Selaku pesuruh di Bata, aku nehken katana man banta, erpalasken Roma 10:3 ayat 4 nina. Sebab pemerintah ekap pesuruhan di Bata, si erdahin guna kini ulindu, tapi adikam erbahan jahat, biarlah man bana. Sabab labo sia-sia lit senjata ibas pemerintah guna hukum. Pesuruhan di Batakap ia jana ia me sinehken hukuman sireh ibas di Batanari nandangi kalak si erbahan kejahatan. Amin. Si puji Tuhan erkiteken dosanta enggo i alamina rende kita ibabai song leader. Di Bata si telu sada Bapa anak kesampen jadi penundalen kami palasi Yesus aku donie tilasi berdosana kelakri namin terkali pas kuasa doni dari Tatakri namin bangsaku ibasi Indonesia pe kekekri namin ukurna megri ajaran duwe Kelai ya akan min jadi kasugati kemenangan kesenangan banyai berekekan Perpulungan banci kundul. Ngoge kata di Bata bagian si pemena dibuat ibas Daniel 6 ayat si 9 10 siwa seku 20 waluh. Kitab Perjanjian Sindeka Daniel bindu 6 mulai ayat 19 ayat 10 siwa. Ibacakan kami secara tunggal. Pagi-pagi silampas keke raja jenari pedas-pedas ia kulubang kenca seije alus sorang gir-gir ilebuna Daniel nina. O Daniel, suruh-suruhan di Bata singgelu.
ngasupkan di bata isembahdu alu tutus klinikam ibas singa-singa nari ngaloi Daniel. Oh raja rasa lalaplah kam gelu, di bata nuru malaikatna nutupi babah singa-singa gela olah aku isakitina. Si enda ibahan di bata sabab itehna aku bujur. Jana lalit kubahan si salah man bandu oh raja. Lanai kal tanggung riana uku raja maka iperintah kena ngerintak Daniel ibas lubang enari. Dage irintak me Daniel kudas, jana terida maka la kena kaipe ia, perban ernalem mandi bata. Kenca bage iperintahkan raja, nangkap kerina kala singaduken Daniel jenari ibentarken kubas lubang ingan singa radu ras darah dahara ras anak-anak nape ope denga seh iteru pe nggo irigep singa iya jana iri kulkena tulan-tulanna kenca bage ibahan raja Darius surat man kerina bangsa suku ras cakap idoni bagenda katana mejua-jua kam kerina ara enda ku perintahkan maka kerina kala ibas kerajaanku harus biar ras Muhammad mandibata sebab mandibata si isembah Daniel. Yakap dibata singgelu rasa lalap merenta kini rajana rasa lalap la termasapkan. Kuasana rasa lalap la erkeri kerin. Yakap sing kliningi rasi mulahi manusia. Ibahana tanda si mejin ras tanda kuasa. Subuh isurga bagepe idoni enda. Ibas singa si merawanari Daniel ipulahina. Senang Yakap Daniel gelu kideka pemerintahan Darius ras pemerintahan Kores kala Persia Ketuahan kala si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluna tetep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, puji syukur terima kasih atas berkat dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, Jemaat GPKP Runggun Surabaya, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau rapi bibir hamba-Mu dengan keterbatasan yang ada, kiranya apa yang disampaikan untuk mewartakan berita kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa kepada jemaat-Mu agar kami siap dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini melalui Yesus Kristus penebus dosa kami manusia. Amin. Terang selina sikelengi Tuhan Yesus Kristus, sentapi kami bawakan firman dalam bahasa Indonesia. Kita bisa buka bersama-sama
Bahan firman diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kami bacakan dari mimbar dalam bentuk bahasa Indonesia. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua apa yang kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan pada saat ini bulan Agustus kita seluruh rakyat Indonesia merayakan HUT RI yang ke-78. Temanya adalah patuh kepada pemerintah. Kita semua barusan merayakan HUT RI yang ke-78. Tentunya banyak kemeriahan yang ada di sekitar kita, bahkan sampai pelosok-pelosok seluruh bumi Indonesia ini pasti merayakan HUT RI. Tentunya kami yang tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, biasanya pada malam 17-an, 16 Agustus itu ada malam tirakatan, tasakuran. Jadi malam tirakatan tasakuran ini adalah kita berkumpul seluruh warga dalam satu RW, dalam suatu lingkungan atau dalam RT. Di situ biasanya para lansia atau para yang bisa dikatakan dituakan akan memberikan seremoni, akan sharing bagaimana mereka menceritakan sejarah bumi Indonesia. Pada saat malam tasakuran biasanya warga diajak untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang menarik di sini kalau kami perhatikan para orang tua atau lansia yang usianya mungkin usia lanjut ya, pada saat mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mereka ada rasa hikmat, sujud, mungkin mereka merasakan beberapa zaman bagaimana sejarah bangsa Indonesia ini sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apalagi sekarang ada lagi lagu Marak Ibu Pertiwi. Jadi kalau kita lihat syairnya luar biasa menarik. Jadi dalam syair tersebut Ibu Tiri akan menangis melihat kondisi Indonesia. Pada pagi hari ini relevan dengan tema kita patuh kepada pemerintah. Kalau kita ditanya seluruh warga Indonesia, pasti ditanya apakah Anda cinta tanah air? Pasti kita menjawab kita cinta tanah air. Apalagi kita melihat kondisi bangsa Indonesia ini bisa dikatakan luar biasa indah. Tidak kalah dengan luar negeri sana. Yang kedua adalah kalau mereka ditanya, mereka cinta tanah air bangsa Indonesia. Kalau ditanya, kalau mereka cinta tanah air, mengapa kok sering protes atau demo kepada pemerintah yang ada pada saat ini? Kadang-kadang mereka tidak taat atau tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini relate atau relevan dengan patuh pada pemerintah. Hal ini sangat menarik untuk kita bisa bahas. Yang mana kadang kita dibuat bingung. Saya sendiri juga secara pribadi juga bingung dengan kondisi politik yang belakangan ini mungkin mengikuti perkembangan politik. Kadang-kadang pemerintah kita yang ada atau
mereka yang dipilih oleh Tuhan sebagai wakil rakyat di bumi Indonesia ini, mereka dalam bertindak mereka tidak pro kepada rakyat, khususnya kita yang kaum Kristen bisa dikatakan minoritas, karena banyak hal-hal kebijakan yang berlaku tidak menguntungkan bagi diri kita orang Kristen. Saya sering sendiri mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita pribadi dengan dalih membenarkan apa yang kita lakukan, bahwa kita tidak tunduk sepenuhnya atau taat kepada aturan pemerintah yang berlaku karena kita mempunyai sudut pandang sendiri. Karena mengapa kita harus tunduk dan patuh? Karena di lapangan berbeda dengan apa yang ada. Mereka ditunjuk oleh pemerintah seharusnya untuk memberi kebaikan untuk warganya atau rakyatnya, ternyata bertolak belakang. Ada perbedaan di sana. Sekarang melalui firman pada pagi hari ini kita diajak untuk tunduk. Padahal kita tahu yang di lapangan kebijakan mungkin kurang pas atau kurang mendukung. Karena kita tahu mereka pada saat dipilih oleh rakyat wakil-wakilnya, mereka pasti lebih pro atau lebih dominan untuk bertanggung jawab pada pemimpin partai atau golongan atau wakil yang telah mengutus mereka. Sehingga untuk kebaikan warga negara Indonesia kok kayaknya kurang begitu total atau kurang begitu optimal. Mereka lebih tunduk kepada partai. Kami tidak akan membahas tentang politik, karena yang kita bahas adalah kita sebagai warga negara patuh kepada pemerintah. Sekarang pertanyaan adalah inti dari firman pada pagi hari ini, mengapa kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah? Jadi saya coba untuk mengawali statement adalah, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk bersikap baik kepada semua orang. Kita mengikuti teladan Kristus. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah kekristenan mengajar kita tentang etika, karakter yang baik. Jadi saya mengawali statement adalah, sebagai orang Kristen kita harus bersikap baik, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Inilah adalah karakter teladan yang diteladani oleh Yesus. Terus apa kaitannya dengan kepatuhan kepada pemerintah? Ya artinya kita diajak untuk ciri khas kita orang Kristen adalah kita baik kepada siapapun termasuk yang berbuat jahat kepada kita. Yang pertama adalah, jika kita berbicara kepada karakter, kita baca tadi dalam Roma, dikatakan di situ menurut pandangan Paulus kepada jemaat di Roma, waktu itu kalau kita baca di pasal 12 atau pasal sebelumnya, bahwa pemerintahan di bawah Kaisar Nero sangat kejam. Pemerintahan yang penuh nafsu diktator. Jadi kita tahu banyak orang-orang yang pada saat itu dipenjara, bahkan diberikan diadu, kalau kalah diadu sebagai gladiator, dan jika kalah diberikan ke kandang singa. Dengan kondisi seperti itu, jemaat diajak keharusan tunduk patuh kepada pemerintah yang ada. Begitu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita perhatikan bumi Indonesia ini, saat ini kita hidup lebih baik, jauh lebih baik dibanding pada saat kekaisaran Nero, pada saat memerintah di jemaat di Roma pada saat itu. Terus yang kedua adalah Paulus mengajarkan sikap dan etika orang Kristen, pengikut Kristus sebagai warga negara yang baik. Apa? Kalau kita baca tadi Roma yang 1, Roma 13 ayat 1, pemerintah berasal dari Allah. Terus kalau kita baca berikutnya, pemerintah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita baca dari 4, pemerintah adalah hamba Allah. Jadi sudah jelas di sini ditegaskan oleh Rasul Paulus bagaimana apapun yang ada dalam kondisi pemerintahan, pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Ditetapkan oleh Allah dan dia adalah hamba Allah. Yang ketiga adalah tidak ada pemerintahan yang bukan dari Allah. Kalau kita bisa mencari dari garis yang cukup tegas adalah pemerintah adalah institusi yang kudus dibentuk oleh Allah. Tetapi kita harus paham, orang-orang yang ada di dalam memimpin kepemerintahan tersebut adalah manusia, orang-orang yang berdosa. Dia penuh keinginan daging, dia juga lemah. Itulah yang terjadi pada saat ini dan juga terjadi pada saat pemerintahan Kaisar Nero di Roma. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, faktanya adalah kita tadi baca pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Kalau kita berkata hamba
Berarti orang hamba dia harus taat tunduk kepada yang otoritas tuannya. Siapa? Allah. Berarti kalau gitu siapapun yang sosok yang memerintah dalam pemerintahan dalam suatu negara harus tunduk kepada Allah. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimana kita melihat kondisi pada saat ini paradoks. Pemerintah adalah hamba Allah. Kalau kita melihat mungkin tadi kalau kita berbicara tentang pemerintah, tentu kita tidak bisa anti atau kita tidak bisa menyentil tentang politik ya. Kita lihat dalam perkembangan belakang ini yang mengerikan, tidak tahu ini benar atau tidak. Mungkin kalau kita mengikuti berita, bagaimana kasus Taspen BUMN, dia bisa menyimpan ratusan triliun. Aduh, terus ini dipublikasikan. Bagaimana kita sebagai warga negara melihat kondisi pada saat ini, khususnya kepada anak-anak kami permata, karena kita tahu seperti tadi saya sampaikan, biasanya kalau orang tua kita lansia pasti dia mengikuti sejarah zaman, tapi anak-anak kita, anak-anak permata, dia tidak hidup mungkin pada zaman lepas Orde Baru. Bagaimana dia bisa menjelek-jelekkan pemerintah saat ini membandingkan dengan pemerintah sebelumnya? Bagaimana? Bahwa anak-anak, khususnya anak-anak mahasiswa, bagaimana mereka bisa? Karena pada saat ini kita di teknologi, informasi demikian cepat dibanding kalau 10 atau 15-20 tahun yang lalu. Informasi TV pada saat itu hanya satu, itu pun dimonitor, dimonopoli oleh negara. Pada saat ini semua WA atau apapun informasi gampang kita memperoleh. Dan yang menjadi masalah adalah kadang orang tidak bijak. Mereka yang lahir di zaman di atas tahun 2000 bahkan mereka bisa menjustis pemerintah pada saat ini, pemerintah yang otoriter, pemerintah yang zalim. Bagaimana seperti itu? Jadi melalui firman pada pagi hari ini, menyingkapi sesuai dengan tema kita, patuh kepada pemerintah. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Kalau kita melihat dalam kita bersikap sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang pihak lain atau orang lain dan sudut pandang dari diri kita. Sering sekali Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita melihat selalu menilai atau menjustis ya saya bilang berdasarkan sudut pandang orang lain atau pihak lain. Pada saat ini adalah pemerintah. Kita melihat bahwa kebijakan pemerintah pada saat ini tidak pro rakyat. Banyak oknum-oknum pejabat lebih tunduk atau takluk kepada pemimpin partai atau wakil golongan atau siapapun, mereka bukan untuk kepentingan rakyat. Sering sekali kita menjustis bahwa selalu dari sudut pandang pihak lain. Jadi pemerintah zolim, pemerintah melakukan seperti dikatakan seperti Kaisar Nero. Tapi sering sekali dengan kondisi tersebut membenarkan tindakan kita bahwa dengan pemerintah yang seperti itu kita ngapain tunduk. Kita ngapain taat, padahal sini jelas-jelas kita harus bayar pajak. Kita harus berikan pajak untuk sesuatu untuk negara, berikan kepada negara. Terus sering sekali kita membenarkan tindakan kita, bahwa kita tidak perlu tunduk. Pertanyaannya adalah, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau mereka sudah jelas-jelas salah bagi pikiran kita kok ngikut salah? Dengan kita tidak mau tunduk kepada aturan yang ada. Padahal kita tahu pemerintah ini adalah utusan atau hamba Allah. Tetapi orang-orang yang memerintah di sana kan orang-orang berdosa. Lemah, penuh dengan keinginan daging. Pertanyaannya adalah kita jangan ikut-ikutan. Harus tetap doakan mereka. Seperti disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak ada kata-kata yang di sini tegas Rasul Paulus mengatakan harus doakan mereka. Jadi tidak ada opsi yang lain, tetap tunduk kepada aturan yang berlaku. Kita tidak perlu demonstrasi, kita tidak perlu menolak kebijakan dari pemerintah. Yang menarik nanti kita akan melihat dari sisi pengogihan Daniel. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pemerintah adalah institusi yang kudus dibentuk oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa, sama seperti kita semua, termasuk kaisar dan para petinggi kerajaan. Sehingga tidak ada alasan untuk membenci pemerintah dan kebijakan yang ada. Jadi artinya memang ulah oknum pejabat yang dipilih untuk memerintah itu adalah manusia. Tetapi kita tidak ada alasan sebagai warga negara membenci pemerintah yang ada. Karena pemerintah ini adalah dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih,
Bapak Ibu dan Saudara terkasih, memang kadang sulit kita berbicara tentang hal ini, apalagi kita tunduk kepada pemerintah. Padahal kita tahu kalau kami ini mungkin wira swasta ya, mungkin ada di antara kita juga wira swasta atau bagian keuangan atau akuntansi. Sering sekali dari sisi pengusaha, sering sekali kita menutupi aset, menutupi revenue, menutupi laba. Karena apa? Dengan laba semakin besar kita transparan, otomatis pajak yang akan kita berikan kepada pemerintah akan besar. Sehingga yang sering terjadi adalah pengusaha atau bisnismen sering mengecilkan pajak. Sehingga seharusnya pajak tersebut karena ada hitung-hitungannya berdasarkan tata tarif pajak, ada hitung-hitung. Tapi yang terjadi adalah pada saat ini adalah, dan yang menarik adalah mereka yang government di pajak, kalau kita tahu belakangan ini marak ya 1 tahun belakang oknum-oknum pajak. Ini yang membuat warga menjadi resah, malas. Untuk apa memberikan kepada negara? Toh masuknya bukan kepada negara, bukan untuk kepentingan rakyat, masuk kepada orang-orang oknum tadi. Terus bagaimana tindakan kita sebagai warga negara? Tidak usah membayar pajak. Itu namanya kita melihat dari sudut pandang sendiri. Mereka yang salah, manusia yang salah, kita kok ikut-ikutan mengikut mereka. Jadi tidak akan ketemu. Tapi kalau Rasul Paulus mengatakan tidak ada kompromi, harus taat kepada pemerintah, jangan benci kepada pemerintah. Mengapa Paulus tiba-tiba berbicara seperti itu pada jemaat di Roma? Padahal kita tahu Paulus jemaat di Roma tidak didirikan oleh Paulus. Paulus pada saat itu dia posisinya di Korinti, berada di Korintus. Kalau kita baca ayat sebelumnya, mungkin kalau kita tadi dari pihak kita bahwa Kaisar Nero yang sangat kejam, orang-orang Kristen dibunuh, menjadi gladiator, kalah karena mereka tidak tunduk taat, karena mereka tahu pada saat itu kondisinya pemerintah di bawah Kaisar Nero tidak berpihak kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini seakan-akan tidak ada pilihan bahwa dengan kondisi yang ada pemerintah kita tidak boleh membenci, apalagi demo atau memboikot atau kita tidak tunduk. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Paulus memberikan kekuatan dan semangat kepada jemaat di kota Roma dengan tetap menyerahkan pergumulan yang terjadi kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berotoritas atas pemerintah yang ada di Roma. Dengan kata lain, kedaulatan tertinggi tetap berada, sistem pemerintahan tetap berada di tangan Tuhan. Kalau kita baca tadi pengogen, bagaimana Daniel bagaimana ini menarik ya, nanti ada relevannya terkait dengan bagaimana patuh kepada pemerintah. Mungkin kita orang Kristen sering mendengar memikul salib ya. Jadi Daniel ini kadang-kadang kita ini mungkin menghantam kromo kan, memikul salib seakan-akan kalau kita sudah mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan, kita seakan-akan mengatakan memikul salib. Padahal pengertian memikul salib adalah pada saat seseorang mengalami kesusahan, penganiayaan, tapi karena iman mereka itu adalah memikul salib. Tapi mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan karena perbuatan kita, itu namanya bukan memikul salib, itu namanya bukan memikul salib seperti itu. Karena kalau kita baca di Daniel, bahwa kisah Daniel ini luar biasa. Bagaimana dia, kalau kita membaca dalam kitab Daniel tadi, Daniel ini beserta sahabatnya, dia ditangkap, dimasukkan kandang singa karena dianggap Daniel bagi Raja Darius pada saat itu, Daniel ini tidak patuh kepada, artinya Daniel tunduk kepada Allah. Jadi kita harus hati-hati di sini ya. Sebenarnya bukan berarti Daniel tidak taat atau tunduk kepada pemerintah yang berlaku, karena memang ada yang orang iri menyampaikan kepada raja bahwa Daniel ini tidak mau tunduk atau taat kepada Allah. Yang menarik di sini adalah pada saat Raja Darius memasukkan Daniel beserta sahabatnya di kandang singa, apa yang terjadi di situ adalah singa tersebut tidak menggigit Daniel. Disinilah firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mungkin pada saat ini
Kita mengalami sengsara, kita mengalami penganiayaan dengan kondisi pemerintahan yang ada. Tapi saya sampaikan tadi, kita sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding pada saat Kekaisaran Romawi. Jangan sampai kita sekali-sekali mengeluh, membenarkan tindakan kita. Yang luar biasa di sini adalah Daniel pada saat dia dimasukkan kandang singa, dia tidak melawan karena dia tahu ada kekuatan Allah di sana. Yang luar biasa di sini adalah Tuhan ternyata pada saat Tuhan sudah mulai bekerja, tidak ada suatu pun halangan yang termasuk manusia yang bisa menghentikan kuasa Tuhan. Maksudnya adalah Daniel di situ dia diselamatkan oleh Tuhan. Yang jadi luar biasa di sini adalah setelah Daniel dan sahabatnya lolos dari terkaman singa, Raja Darius memerintahkan kepada segenap seluruh rakyat bahwa Allah Daniel itu yang mereka harus tunduk. Allah Daniel itu yang mereka sembah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mungkin pada saat ini kita merasa kondisi pemerintah kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai warga negara yang baik sesuai dengan iman kita, mungkin pada saat ini kita merasa tidak nyaman atau merasa kurang enak atau merasa gelisah. Biarlah kita tetap tunduk seperti yang dilakukan oleh Daniel. Karena pada saat Tuhan sudah turun tangan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi karya Tuhan. Jadi kita tetap doakan pemerintah kita dengan kebijakan yang ada. Biarlah orang-orang nanti pada saat pemilihan periode berikutnya, biarlah orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga bumi Indonesia ini menjadi lebih baik dan tentunya pemerintah yang ada lebih berpihak kepada rakyat bukan kepada wakil golongan. Bagian terakhir dari firman pada pagi hari ini, jangan pernah merasa rugi dalam mengikut Kristus atau mengikut Tuhan, walaupun banyak kesusahan yang kita hadapi, termasuk tidak membuat kita mengingkari, kita tetap taat dan tunduk perintahnya, termasuk juga dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita mengikuti teladan Daniel, jika Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tugas kita adalah tunduk dan patuh kepada Tuhan, termasuk kepada pemerintah kita yang telah dibentuk, ditetapkan oleh Tuhan di bumi Indonesia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, puji syukur terima kasih atas firman yang telah disampaikan, ditaburkan, yang mana mengajarkan kami sebagai warga negara yang baik, kita sebagai orang Kristen, warga GBKP, kami mempunyai etika kekristenan bahwa kami tetap baik, kami tetap tunduk dan taat kepada pemerintahan yang berlaku. Walaupun hati kecil kita memberontak dengan kebijakan yang mungkin tidak pro ke kita, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, karena tangan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tangan Tuhan berkarya. Biarlah pada saatnya nanti pemimpin-pemimpin kita takut akan Engkau seperti yang dialami oleh Raja Darius. Bagaimana Raja Darius menjebloskan Daniel beserta sahabatnya kandang singa. Tetapi di situ Tuhan membukakan, mencelikkan matanya sehingga terjadi pemulihan dalam pemerintahan juga termasuk bumi Indonesia ini. Biarlah kami sebagai warga negara tunduk dan taat kepada pemerintahan yang ada. Kami bukan menjadi bagian sebagai pembelot atau kami bagian untuk demo atau bagian demonstrasi. Biarlah kami tetapkan bahwa kami tetap tunduk dan taat kepada pemerintah. Kami alaskan doa ini melalui Yesus Kristus Tuhan berdosakan manusia. Amin. Jemaat kami undang Asa Bancinya tadi. Bersama-sama dengan orang percaya, kita mengucapkan pengakuan kinitikan, minta ras-ras. Aku teman di bata, Bapa silibar kuasana, sinepal rangit rasdori. Aku teman Yesus Kristus, anan setunggal Tuanta, si jadi arah kesas badia, tubuh hidur sidodonari, si sogelana, tergelar si Maria, singenana mikini serang, sana perintahan Pontius Pilatus. Mate, jinari kuburkan, nusur gudoni kematian, petuarikan go keke bas matinari. Nagi ke surga.
Pulungan, Banci Kundul. Selanjutnya diberikan kesempatan teman kita Karina untuk memberikan persembahan, mengatakan bujur. Kata dibata sejadi palas man banta gunanakan persembahan, mengatakan bujur man dibata. Ibuat Ibas Roma 12 ayat si pemena Nina. O seninang-seninangku nginget perkuah ate dibata simbelin si seken man banta. Kupindo man bandu. Andaskanlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgelo. Rikutkan singena atena. Sebab bagi arus nakam ersembah man dibata. Sueras piakdu selaku makhluk sirukur. Ibas kita pelung persembahan ta ras kita rende pandu oleh song lidar. Si pepulung mempersembahkan, si andaskan daging mandi bata, tandang ria ugun berpasu-pasuna, si simpan renaman bata. Asa singgo isi kaken, asa singgo itotoken, pengatakan wujudan kembali bata. Tuh simpan pemberi di bata, man percuma rasian binaga, krina siang dahi harapan mana itu pasu-pasuna. Asa singgo isi kaken, asa singgo itotoken, pengatakan wujudan kembali bata. Pengatakan bujur mandi bata, reda belin katugunana, jadikan geluta kularas dan minta persembahan tak singgelu. Asa singgo isi kaken, asa singgo itotoken, mengatakan wujudan kembali bata. Persembahan kami ya Tuhan, mesada bagin pemerendu, ajar rindu kami ersembahan bandu, bahagia kini rajandu. Asa singgo isi kaken, asa singgo itotoken, pengatakan wujudan kembali bata. Si
Mari kita bawa doa persembahan dan sekaligus kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami masing-masing, kami pribadi, lepas pribadi, dan juga keluarga kami. Dengan berkat yang sudah kami terima, itu yang kami berikan persembahan sebagian kecil kepada Engkau. Kiranya Tuhan melalui tangan-tangan yang memberikan persembahan dan juga oleh Majelis GPKP khususnya Runggun Surabaya bisa dikelola dengan baik. Semuanya untuk pelayanan pada jemaat dan juga kepada semua warga GPKP yang ada. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi berkat bahwa kami merasakan mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang telah Kau berikan pada diri kami. Dan kami juga bersyafaat kepada Engkau dengan beberapa kegiatan-kegiatan gereja dalam minggu ini, khususnya kepada KAKR dan juga majelis dalam sermon. Berkatilah kami pengguru-guru KAKR dan juga majelis dalam memimpin rapat atau dalam melakukan sermon. Kiranya Tuhan hanya untuk mewartakan berita kesukaan-Mu, jauhkan dari keinginan pribadi atau jauhkan dari hal-hal yang sifatnya individu. Biarlah kami tetap bersama, tetap kerja tim, dan Tuhan berkati kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui semua lembaga kategorial yang ada dalam sektor kami masing-masing. Dan kami juga berdoa kepada pengurus PJJ yang telah terbentuk, yang mana PJJ Sektor Selatan, Ketua Bapak Darien, Sekretaris Nandi Arela Sitepu, Bendahara Nandi Mika Sitepu, dan PJJ Sektor Selatan 2, Ketua PJJ Stefanus Ginting, Sekretaris Bapak Gianus Peranginangin, Bendahara Nandi Tarin Tarigan, dan Ketua PJJ Sektor Timur, Bapak Denny Ginting. Kiranya Tuhan dalam anak-anak-Mu, dalam mereka sebagai pengurus PJJ di sektor masing-masing, biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memajukan sektornya. Biarlah semua anggota jemaat bisa aktif turun dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diaturkan oleh pengurus GJJ dan dalam program kerja yang diaturkan oleh Runggun. Kiranya Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang namanya kami sebutkan sebagai pengurus sektor Selatan 1, Selatan 2, dan sektor Timur. Biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa mengenai rencana pelantikan pengurus Permata yang akan dilaksanakan minggu depan 27 Agustus. Telah terpilih pengurus harian, PPH, pembina, dan konsolidasi semua anggota Permata yang baru. Tuhan Kau berkati, biarlah mereka punya semangat yang baru, mereka sebagai anak muda, jiwa-jiwa muda, biarlah mereka tetap merendahkan hatinya, biarlah mereka bekerja dengan kekompakan tim, biarlah mereka jauhkan dari ego, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kegiatan Permata yang ada di GPKP Runggun Surabaya. Dan kami juga mengucap syukur pada telah terlaksana hari ulang tahun orang tua kami, Bibi Nandi Kristi Kaban, yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2023. Puji syukur terima kasih karena orang tua kami di tengah usia yang cukup lanjut. Kiranya Tuhan di tengah mereka masa-masa tuanya, biarlah mereka tetap berpengharapan selalu kepada Tuhan. Biarlah mereka semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan juga kepada semua Zaitun yang ada khususnya di GPKP Runggun Surabaya, biarlah mereka tetap kebersamaan mereka, dan kami juga sebagai anak dan cucunya tetap bisa menopang aktivitas kegiatan mereka, yang mana tentunya dari sisi fisik sudah jauh sangat berkurang, tetapi mereka mempunyai semangat untuk tetap eksis dalam kegiatan di gereja. Dan kami juga mendoakan kepada rencana PJJ yang ada di GPKP Runggun Surabaya di keempat sektor minggu depan. Engkau berkati semuanya rencana, biarlah jemaat hadir sesuai dengan sektor kami masing-masing. Dan kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan seperpuluhan, ada 7 amplop. Kiranya Tuhan ucap terima kasih atas berkat yang setelah mereka terima. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan bisa menjadi harum nama-Mu dan bisa untuk melayani kegiatan-kegiatan yang ada di GPKP secara sinodal dan khususnya yang ada di GPKP Runggun Surabaya.
Dan kami juga mengucap syukur ada 4 keluarga yang telah memberikan ucapan syukur dalam minggu ini. Engkau berkati masing-masing Bibi Nandi Kristi, keluarga Bapak Kristin Ginting, Abednego Oktara, Saudara Renold. Engkau berkati keempat anakmu ini Tuhan, biarlah dengan apa yang telah dipersembahkan itu adalah rasa ucapan syukur. Karena hidupnya telah Engkau berkati, telah Kau senantiasa dampingi selama hidupnya pada saat ini sehingga mereka bisa mengucap syukur kepada Engkau. Dan Kau berkati ucapan syukur ini sehingga menjadi pekerjaan untuk pelayanan-Mu. Dan kami juga berdoa kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk ulang tahun kelahiran kami bacakan Bapak Ivan Pandia, Nandre Andre Surbakti, Nandi Gebi Sembiring, Nandi Ekin Bangun, Gilbert Bastanta Sembiring, Pertua Bapak Rachel Surbakti, Jordan Melias Kembaren, Bapak Sinta Sinuraya, Tabita Bro Pranginangin, Bapak Zio Ginting, Nandi Immanuel Bangun, Jovanka Gabriano Tarigan, Nandi Glenn Surbakti. Terima kasih atas ketambahan usia 1 tahun. Biarlah anak-anakmu ini dengan pertambahan usia 1 tahun ini, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Engkau. Mereka merasakan kehadiran Engkau dalam hidupnya, sehingga mereka bisa mampu melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai orang Kristen kami tetap tunduk dan taat kepada Engkau. Dan kami juga berdoa kepada ulang tahun perkawinan. Ada 2 keluarga, keluarga Bapak Kevin Kembaren dan keluarga Bapak Airin Tarigan. Puji syukur terima kasih atas usaha perkawinan pernikahan mereka. Biarlah mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai antara Bapak, Ibu dan anak. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan kepada keluarga-keluarga ini. Biarlah semakin hari mereka semakin takjub akan penyertaan Engkau dalam keluarga, masing-masing keluarga. Dan kami juga berdoa kepada bangsa dan negara, yang mana pada saat ini bulan Agustus semua kami warga negara Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Biarlah rasa ucapan syukur, biarlah kami bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Biarlah kami sebagai warga negara, walaupun kecil yang bisa kami berikan untuk pemerintah bangsa Indonesia ini, tapi cukup berarti. Jika kami tidak bisa melakukan segala hal, biarlah kami tetap tunduk, diam diri, tetap mendoakan pemerintah yang berlaku. Kami tidak ikut-ikutan menjadi demo atau ikut-ikutan menjadi antipati kepada pemerintah. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui setiap lagu langkah kami, bahwa kami sebagai warga negara yang baik dan taat kepada pemerintahan. Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Engkau. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang kami inginkan dan kami harapkan. Terima kasih Bapa, kami langsung doa ini melalui Yesus Kristus penebus dosa kami manusia. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan, kami undang Asa Bancinya Tedis. Responsoria Perpadanan Mandi Bata. Di bata masuk-masuk kita, ingkelengina kita alu mereken negara sejadi inganta, tading rasi jadi dalanta, ngidah sura-sura di bata. Kainge perpadanan ta, mandi bata karena negaranta. Puji Tuhan atas kasih berikan duman kami, bertengahkan akan negara kami ini, atasmu menanakan sura-sura. Berpadan ke kami Tuhan, kita menciptakan diri selaku anak-anak-Du, bagi selaku warga negara semahuli. Di bata mereka tanggung jawab man bantah, selaku arona idoni endah, gunanakan singena Athena i tengah-tengah negaranta, guga dagi ninta ngaloisa. Berpadan kami Tuhan, kita jalankan tanggung jawab selaku warga gereja, bagi selaku warga negara Indonesia simahuli. Si pepaguhi dage perpadanan ta endah ras kita rende pandu song leader. Sejumpakah kita pagi ini?
Mari kita ras-ras pertoton Tuhan diajarkan kita minta ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarno ibabadi amin, remin kini rajaandu, selamin peratendu ibas doni enda bagi di surga. Berikan man kami nakam cukup ibas waris senda enda. Alami salah kami, bagini alami kami salah kalah empak kami. Allah amin kami ibaba kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan-dekana. Amin. Lawaslah jidahkanlah keleng atenta man Tuhan. Patuhlah kita man negara. Selaku pemerintah tetaplah erkemalangan man dibata. Jangan jadilah warga negara si mehuli. Alu patuh dalankan tanggung jawab ta. Guna jadi gegeh ta. Alukanlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kita. Siang ayo di bata ersinal sal ibabonta. Jana melias atenta ngenahan kita. Itatap di bata ku kita. Jana malam ateta ibahana. Amin. Ya, ibadah tanggodung, masuk kita ku paksa tenang. Ya, sabar kita nanti sekal, olende kita si salam-salaman. Lit piga-piga, siman beginkan taras-ras. Si pemenal be, ya, apai kam turang seninanta, si enda dengang ibadah ibas gereja enda, iundang kami kam kulebe gelabaci kita si tandan. Ya, termasuk kam pengurus Zaitun, Kelasis, Bekasi, dan Pasar. Ya, si pemenal lebih, si eda dengang kita ras, egyak, ya, banci kita erdran reda. Ya, silakan. Li dengar permata. Ayo, nanti nggak dikenal. Ya, terus. Enggak. Gua BPK enggak, li dengar. Ya. Terem kita sekelenda simbaru me. Labodale ya, kulebe kam. Kurang rapat, gua ada geban, sangana terem kita hadir. Enggak, ya dibagi, enggak, ya lekerilah kita sabar nih meja,
benakan dua, turna kam lah menajaran. Oh ya. Iya, bujur, selamat pagi, menjuah-juah membantah kerina. Terpilih mankam Runggun, Surabaya. Aku pertama 15 tahun silewat pemenang Gulubenda Ngerana. Pada waktu sidang klasis bas hotel satelit. Ras kami pertua dia akan si telusada nari, bahkan puji-pujiin kang sang agenda. Tapi labo dalih, kupetandakan sekali nari. Gelarku pertua Johannes Ginting, Runggun si telusada nari. Anak, dua, ipelimekin di Bata, Bunga Grecia Margareta Sintua, yang go tading i Bali, peduakan Andiko Immanuel Ginting, ia Permata Dengah, si Telusada. Kami tading i Bekasi, Rawalumbu, isa kamu pernah kujah, rekam. Jadi aku Ginting Munte beberapa kembaran, Kempu Tarigan. Kita kari serban tutur takrina, kami kujenda arah kategorial Saitun. Aku ketua lan nagit kulebe, ketua Saitun Sembiring Mergana, enda sekretaris aku bendaharana. Saitun usah kujenda. Bujur. Iya gedang trohna kari ras kita sirban tuturta. Bujur nih. Shalom. Majajuah manta kerina meriah hukur kami banji kita pulung kerina ibas Runggun Surabaya mankam BPM Pereras jemaat kita akan kami bujur memberikan kesempatan man kami bertandakan diri. Aku gelarku sejati merga ginting suka rumah page. Beberapa sembering melala kempus sunulingga. Maka di kam sembiring kena jenda lah sembiring kabila bahkan kam kalimbu buku. Adi ngokam sinulingga karo-karo puang kalimbubu. Jadi anak ipopus dua, sadang korjabu, sadang nari, anak perana dengar. Aku jemaat GPKP Runggun Bekasi, tading pei Bekasi Gang. Jadi seri rasnina kami kujenda pengurus BP Saitun Kalasis Bekasi Denpasar, lead kami pulung ngerana-ngerana sesakap kari ras Saitun i Surabaya. Jadi enam kuakap ijakari tuturta ban saskala ganjang teruna. Endam bas kami nari. Bujur. Ya shalom menjuah-juah nande bapakku ras turang senina aku teman-teman Permata. Pertama bujurku katakan di bas kesempatan enda engkau izinkan doaku pertadakan diri. Jadi gelarku Nadila Vitaloka, aku baru sembiring bebere si tepu. Aku Kempu Ginting. Aku jemaat ibas GBKP Runggun Regaji Nari, zanah aku pe tading i Desa Regaji i Sumatera Utara. Ya di Regaji. Jadi sekian arah aku nari, bujur. Kuliah di mana? Oh iya, aku kuzenda kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Bujur. Jadi enda permen kami bulangna pak tengahku. Jadi anak dilaki nomor telu, bapakku nomor 2, mencake bapak si Lulu tahpe nande Kimi itu anak nomor sada. Jadi Jadi Lulu, mencake Dila, mencake Alisa itu satu level gitu ya. Bapak Naenda turangku gitu dari Regaji. Bujur. Shalom ras mencuah-cuah man banta kerina. Terpuji gelar Tuhan ibas kerina kini ulinna. Sada kebanggaan kalman kami, banci kami terdis ilbenda guna petandakan diri kami mankam kerina ngawan perpulungan silit ibas kota Surabaya endah. Sihamati kami kam BPMR silit ibas kota Surabaya endah, sihamati kami pekam kerina. Pertua diakan tentu naradukan pertua diakan emeritus silit ibas Runggun GBKP Surabaya endah.
Bagi pesi ikelengi kami, kam krina, turang ras rina kami. Tentu napela ketadingan ras kam krina anak-anak kami permata. Silit ibas Runggun Surabaya Endah. Jadi jenda kami petandakan diri kami. Kami pertua Rijon Surubakti. Aku bere perangin-angin Kempu Kaban. Conah penggelaran kami pertua Bapak Ribi Surubakti. Conah enda me siradukan terdis kami i lebih-lebih endu enda me anak tasin tua si iglari Ribi Beru Surubakti. Janak si arah kau senda enda menora beru perangin-angin bebere Surubakti. Jadi kami duana ras nora enda kuta asal kami kuta buluh si molenari. Tapi kami ibas rahku jenda ibas Runggun Prumnas si Malingkar nari. Runggun Prumnas si Malingkar. Jadi kerahan kami ke kota Surabaya enda emar kita kan Tuhan menempatkan anak tak enda guna mengemban pendidikan. Jadi kebetulan, labos secara kebetulan, kami yakin bahwa Tuhan juga punya rencana yang baik. Anak kami ini ditempatkan di kota Surabaya ini, ras jumpa ras kam krina kekelengan kami. Anak kami enda ditempatkan Tuhan guna bansia mengemban pendidikan di Universitas UNESA. Jadi memang tuhu-tuhu enda dengan kelengan kami, rahku kota Surabaya enda. Jadi sadakal ngenca pengharapan kami, khususnya mankam pertua diakan bidang permata, khususnya membantu anak kami ibas kepengurusan permata, segelah bacilah min i perdiate kendu karena agindo enda ningku sekali, janah pengharapan kami ilibat kendulah anak kami enda agindo enda, ibas kegiatan-kegiatan permata, tapi banci jadi kegiatan-kegiatan silit ibas Runggun enda. Bagi peman kam krina turang ras nina kami. Mungkin ibas kita kedauhan makan naning kami secara biologis ngendangan anak enda anak kami. Tapi ning kami enda anak tak krina ngenda. Makan nakam kang enda kari anggap kami sebagai orang tuana ibas kuta Surabaya enda. Jadi bagi enda makerakan kami ibas Pak Senda enda memperkenalan diri kami tentu nanggo gedang pe kami krina ngerana menkam tapi tak kami ibas kini sabaran dupe krina ipasu-pasu Tuhan. Bujur ras mencuah-cuah membantah krina. Bujur nintaman Tuhan. Bagaimana Shalom membantah krina. Jenda perkenalkan kami. Aku gelarku Ratni Berutarigan Bebere Ginting. Bapak di tengah-tengah jabu mergana karo sekali. Jadi enda kempu enda enda dengang ya ku jenda makana ku baban deh ku lebih enda. Jadi kempu enda gelarna peit mau diberu karo sekali. Anak si kupupus 4 kala si nomor sada MKap ijenda ia tading i Gersik. Jadi gelarna randi peran karo sekali. Enda bapak kempu enda. Jadi enda medahin kuku jenda, naruhkan kempu enda ku jenda. Sebabna umurna 2 bulan denga. Lahir barenda i Medan, nggo erdahin nandaina ku taruhkan ya ku jenda. Jadi enda medahin kami ku jenda. Shalom bantah krina. Bujur teman Tuhan, ibas kesempatan enda. Pertandakan gelarku Grespani Buru Ginting, aku beberapa tarigan, aku kempu Ginting. Ijenda aku tading i rumah pendeta Maria. Janah ijenda aku kuliah i UNESA. Asalku Indrapura Nari, GBKP Runggun Indrapura Nari. Sibarem bujur. Shalom bantah krina. Ku pertandakan gelarku Christine Bruce Tepu Bebere Sembiring.
Asal kutaku Lausolunari. Aku kujenda dat kuliah Inesa. Gundari aku tading i rumah tua respak tua Bapak Eka. Bujur. Shalom, ras menjua-jua man kita kerina. Petandakan gelarku Devina Karolin, aku baru bangun bre-bre sembiring. Di sini aku kuliah di Unesa Ketintang jurusan psikologi. Di sini aku kos di Jambangan. Asalku dari Jakarta, Bekasi, dari GBKP Bekasi Galaksi. Bujur. Salam menjua-jua man banta kerina. Aku petandakan kabangku. Gelarku Asmawati Bru Sembiring, pegelarkan aku Nandeyosi, bangun. Jadi enda anak kami si nomor 2. Kakakna Yosi Mbarenda kuliah i Malang. Maka enda sehka kita bandai Surabaya. Jadi kami asal Kuta Muntenari, si nukur aku Tanjong Belang. Kami tading i Bekasi, ikut runggun GBKP Galaksi sektor Cibening. Si Barendam kuakap perkenalan kami, bujur Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Shalom menjua-jua man banta kerina. Perkenalkan nama saya Irin Maiza Brustepu Bebregirsang. Dan saya berasal dari Medan, dari GBKP Runggun Persadanta. Dan saat ini saya berkuliah di Universitas Erlangga. Dan ini nande saya. Oke. Oke. Shalom man banta krina, bujur sekata keman Tuhan di bata, ibas pengarak-ngarakna, baci kami cinder ibas gereja enda. Setuna enda kedua kali kena aku ijenda, setahun si lewat, ku taruhkan ke anak tasin tua, Riando si tepu, mungkin ia pe aktif bas permata ijenda, jadi enda anak tasin muda bagai. Jadi bawa kami ke surat pindah hara GBKP Persadanta, jadi enda anak ta aktif bas permata bagi pe guru KKR ras pe song leader. Jadi harapkan kami gelar aktif na pagi ya bas Surabaya enda. Jadi ras-ras kita ngep anak ta enda bagai mara kami nari bujur. Shalom, nande Bapak Krina menjua-jua. Gelarku Angel Beru Sembiring bebere Surbakti. Aku kuliah i Unesa Ketintang, jurusan administrasi negara, ngekos i daerah Karah. Bujur. Menjua-jua. Shalom. Meriah ukur kami, jumpa raskam kerina perpulungan Tuhan. Enda mau pertama kami ku Surabaya enda. Aku pertandakan gelarku Mas Yunita Bru Surbakti, beberapa perangin-angin suka tendel. Asal kelel arah Langkat, Kuala Langkat. Cuman perban pendeta sinukur aku tugas i GBKP Semangat, maka tading kami irunggun semangat klasis 3 panah. Enda me anak tasin tua gelarna Angelina, enda me pemena ian darat kutanari, lepas arah orang tua, iara-ara endu, ikep-kep endu labolit kebeluhenna. Cuman bagi bapana pelayanan i perpulungan pakai kendulah iya ka jadi pelayan ka ijenda ibas perpulungan du. Kami labo beluh kedang ngerana. Amin bagai meriah kelukur kami jumpa raskam kerina perpulungan Tuhan. Sebab berangkat kami semangat narimis nina pendeta rumah daramilah perpulungan GBKP Surabaya. Gua apa pelit kam jumpa teman ras kade-kade nina. Bagaim arah pertandaan arah kami bujur menjua-jua. Ya, salam, menjua-jua banta krina. Jenda pertandakan kami, aku gelarku Lukman Surbakti Bebre Ginting. Si kubuat pei Beru Ginting. Kami tading i Jakarta, kuta kemulihan i Jumaraja.
Jadi kami ku Surabaya Indah naruhkan anak tenda kuliah di UNESA. Jadi memang litkin rencana kami berangkat Jakarta nari mis pagi kami ku GBKP hati kami. Sebab Abang Indah pernah kami jumpa di Jakarta sanga kerja Andre. Maka gelah jumpa pagi resabang dai. Gelahula pagi anak tenda mesawang kelku GBKP Indah te kami. Maka yakin res percaya kami bagi teman-teman na permata PKRI misalkan nameriah jenda. Jadi bagi embang ajar-ajar lindu pagi anak tenda jenda bes GBKP Indah. Tuhan si masu-masu kita kerina. Bujur. Ya, jadi bagendam selamat datang ku Runggun Surabaya. Membantu orang tua sineroken anak teklah kam di batas ngarang-ngarang anak tenda. Janah dia pakai darami capai kami nande bapana. Lang kami nelo tande kami. Membagian si mendadak dahi orang tua. Khusus untuk permata gabung di atas permata. Ya, jadi sering-seringlah ke GBKP. Oleh karena mencakapan kencalan agenda orang tua. Kebanyakan permata orang tuanya sudah pulang, permatanya nggak mau ke gereja. Kena oleh bagaimana? Oke, di bagai bujur, juah-juah kita kerina, baji kamu kundul. Sabar kita sekelinari, lihat dengar si man beginkan momo, man bandu lebih pengurus mambre, adilit surat-suradu dalam rangka ulang tahun mambre. Kulebekam. Nih, ada ketua Mamre, ada pesan untuk Mamre? Bujur, Pak. Shalom ras menjuah-juah man bantakrina. Jadi kami pengurus Mamre, cinder kami arah lebenda perban mengenai menyangkut perayaan HUT Mamre tanggal 27 Agustus. Mengenai detailnya panitia kari Singrana. Ya, Bujur. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan Ketua Mamre terkait program Mamre yang terdekat, yaitu HUT Mamre yang sebenarnya kita peringati tanggal 26 Agustus. Jadi untuk acara tersebut kita bikin sebuah acara lomba Mamre, acara pertandingan yang kita bikin di Pondok Chandra jam 1 siang. Jadi pertandingan Mamre ada 3 cabang cuman. Yang pertama badminton, tenis meja, sama catur. Jadi kami mengundang semua kita Mamre untuk ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Untuk teknis pelaksanaan nanti panitia yang mengatur. Jadi acara kita mulai jam 1 siang di Pondok Chandra Sport Club sampai selesai. Nah, setelah acara nanti pertandingan, kita makan malam bersama di lokasi untuk tanggal 26. Jadi untuk berikutnya HUT Mamre kita laksanakan di Kebaktian Minggu tanggal 27. Nah, kami pengurus mengharap kita semua Mamre menggunakan seragam Mamre. Jadi himbauan dari kita pengurus yang belum punya seragam bisa memesan ke kami panitia ataupun pengurus. Jadi itu aja mungkin momo dari kita pengurus Mamre. Ada lagi teman kita. Jadi nggodai peseh ketua panitia, maka ya harapkan
man banta kerina Mamre Runggun Surabaya gelah wanci muat bagian. Bagepe tenahkan kami man bandu orang tua kami. Zaitun, kam bulang, banci kam mereka semangat pagi bas pertandingan man kami Mamre. Bagepe tenahkan kami, nande kami Moria. Gila, arak-arak ndulah kekasih hati Mamre masing-masing. Gelah semangat na bas wari Sabtu Enda. Mungkin si banci besar kami harapkan kami kerahandu krina bagai anak kami permata. Si banci besar kami bujur ras majua-jua. Ya, Moria oleh tading-tading termasuk Beru Ginting Nina. Ya, selanjutnya kita kan metah kita kerina maka lid anak ta praktek selama 1 bulan di Surabaya. I UK Dewe Duta Wacana Jogjanari. Kita kan ngodung 1 bulan maka Gundari pas 1 bulan maka pamit ate naman banta. Man bandu nak kami Gebi Beru Tembiring Pelawi Kulbekam. Ya, bujur man kam krina orang tuaku, nini ras bulang saitun, bagepe bapa ras nande, Mamre ras Moria, ras teman-teman krina permata. Berdirinya aku di sini mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pengarahan, pengalo-ngaloken naman bangku selama 1 bulan ini. Aku juga mau bilang terima kasih untuk Permata, untuk waktunya yang sangat begitu singkat juga kita berjumpa, tetapi kehangatan di Permata juga sangat kurasakan. Aku juga mau minta maaf untuk menkam krina orang tuaku, adilit salahku arah tutur kata, perbuatan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, aku minta maaf dengan rendah hati. Kiranya di perjumpaan ini kita nanti bisa bertemu lagi di sini, aku bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan pelayanan yang kedua kali. Man kam pekrina orang tua, sehat-sehat kam krina jenda, murah rezeki indu, panjang umur indu, adirah kari kam ku Jogja, ngata kam gelaras kari kita i Jogja. Mungkin simbare marah aku nari bujur. Oke, selamat jalan ya. Ya, adi bage, udah kan? Adi bage menggodung, lain tading-tading emak kesalam-salaman kita. Man bandu, 2 anak kam, pertua kami, kulbekam.